Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perangkat input-output pada komputer. Saya Salsabila Jilhanaura sebagai penyaji, ada Rana Lutfia Meza sebagai penyaji, Fatur Rahman Alfarizi sebagai penyaji, dan Alvin Fadli Dwi Mulya sebagai penyaji. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Alvin. Kepada Alvin, disilahkan. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan informasi ataupun mengendalikan objek yang ada di dalam komputer. Pertama, mouse. Mouse merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah pada komputer. Mouse pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart, berbahan dasar kayu dengan satu tombol. Tahun 1970, Douglas Engelbart memperkenalkan mouse untuk mengetahui posisi X, Y pada layar, dan dikenal dengan nama XY Position Indicator. Cara kerja mouse. Mouse bekerja dengan menangkap gerakan menggunakan bola yang menyentuh permukaan keras dan rata. Mouse modern sudah tidak menggunakan bola lagi, tetapi menggunakan sinar optis untuk mendeteksi gerakan. Selain itu, ada yang menggunakan teknologi nirkabel, baik yang berbasis radio, sinar inframerah maupun Bluetooth. Saat ini, teknologi terbaru sudah memungkinkan mouse memakai sistem laser, memungkinkan resolusi mencapai 2000 titik per inci hingga 4800 titik per inci. Kedua, keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri atas tombol-tombol seperti huruf alfabet A sampai Z, yang berfungsi untuk mengetikkan huruf, angka, serta simbol-simbol khusus pada komputer. Cara kerja keyboard. Keyboard komputer bekerja pada saat pengguna menekan tombol, kemudian di bawah tombol tersebut terdapat chip yang akan mentransmisikan sinyal kepada unit proses komputer. Sinyal yang ditransmisikan berbentuk kode biner, dan kode biner tersebut akan diproses oleh unit proses komputer, kemudian kode biner tersebut ditampilkan pada unit output monitor menjadi tampilan asli yang berbentuk huruf, angka, atau perintah untuk menjalankan sebuah program komputer. Ketiga, scanner. Scanner merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai. Terdapat berbagai macam scanner. Di antaranya adalah scanner biasa yang berfungsi untuk memindai gambar dan dokumen, scanner barcode yang berfungsi untuk memindai barcode, scanner sinar X atau X-ray yang berfungsi untuk menampilkan kondisi dalam tubuh manusia atau hewan. Cara kerja scanner adalah scanner memindai objek yang ada yang kita letakkan pada pemindainya. Hasil pemindaian itu akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Keempat, joystick atau game controller. Fungsi joystick atau game controller adalah sebagai pelengkap untuk memainkan sebuah permainan video yang dilengkapi lebih dari satu tombol untuk mengontrol permainan video. Joystick juga dapat diimplementasikan pada perangkat ataupun alat lain seperti pada kursi roda bermotor. Cara kerja joystick atau game controller adalah pengguna memberikan perintah kepada joystick dengan menekan tombol-tombol yang ada pada joystick atau menggerakkan tombol analog. Kemudian melalui jalur-jalur PCB, perintah tadi dikirimkan ke IC. Kemudian dikirimkan lagi ke komputer melalui kabel USB, dan kemudian komputer akan menerjemahkan perintah tersebut sehingga dapat tersampaikan kepada game atau aplikasi yang dijalankan. Kelima, mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk mengubah suara menjadi getaran listrik sinyal analog untuk selanjutnya diperkuat atau diolah sesuai kebutuhan pengguna. Cara kerja mikrofon. Saat kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju ke mikrofon.
Dalam mikrofon, gelombang suara tersebut akan menabrak diafragma yang terdiri dari membran plastik yang sangat tipis. Diafragma akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Sebuah koil atau kumparan kawat yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar sesuai dengan getaran diafragma. Sebuah magnet kecil yang permanen atau tetap yang dikelilingi oleh koil atau kumparan tersebut akan menciptakan medan magnet seiring dengan gerakan koil. Pergerakan voice coil di medan magnet ini menimbulkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan kemudian mengalir ke amplifier atau penguat atau alat perekam suara. Baiklah, terima kasih kepada Alvin. Selanjutnya yaitu tentang perangkat output yang akan dijelaskan oleh Rana. Kepada Rana, disilahkan. Perangkat output adalah perangkat elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Contohnya yang pertama yaitu monitor. Fungsi monitor untuk menampilkan gambar, film, dan tulisan. Cara kerjanya ada beberapa jenis monitor. Yang pertama CRT. Monitor ini sering disebut monitor tabung, bukan tanpa alasan monitor ini disebut begitu karena pada monitor ini terdapat sebuah media tabung sinar katoda. Monitor ini bekerja dengan cara memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Monitor ini memiliki konsep kerja yang hampir sama dengan televisi tabung yang berat dan besar namun memiliki harga yang murah. Yang kedua adalah LCD. Monitor ini tidak menggunakan tabung hampa lagi untuk menampilkan gambar, tapi sudah menggunakan media cairan kristal. Teknologi ini bekerja dengan memancarkan sinar melalui kristal cair, lalu dipancarkan secara elektrik yang akan membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Monitor ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan monitor CRT, namun ukuran monitor LCD lebih ramping. Yang ketiga, LED memiliki banyak bentuk yang lebih slim alias ramping daripada monitor LCD. Monitor jenis ini juga memiliki kelebihan dalam hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD. Namun monitor jenis ini memiliki harga yang mahal. Yang keempat yaitu monitor plasma. Pada monitor ini terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan piksel. Gas neon ini berada di antara dua plat kaca. Monitor ini memiliki kualitas gambar lebih baik karena proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu printer. Fungsi printer merupakan alat pencetak dengan media kertas. Hasil yang terdapat dalam komputer adalah berbentuk soft copy. Agar bisa dilihat tanpa menggunakan komputer, maka perlu dicetak di kertas dengan printer. Cara kerjanya yaitu ada berbagai macam jenis printer. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis printer, yaitu jenis inkjet. Cara kerja printer jenis inkjet pada printer jenis ini, inkjet menggunakan teknologi door on demand, yaitu dengan cara menyemprotkan titik-titik kecil tinta pada kertas melalui nozzle atau lubang pipa yang sangat kecil. Teknologi lainnya yang dikembangkan oleh produsen printer seperti Canon dan HP. Dengan menggunakan panas tersebut dapat membuat gelembung-gelembung tinta, sehingga jika semakin panas akan semakin menekan tinta ke nozzle yang dapat ditentukan dan tercetak pada kertas. Yang ketiga yaitu sound speaker. Fungsinya mengeluarkan suara dari komputer atau device lain.
baik itu musik, suara manusia, dan lain-lain. Cara kerjanya, kita mendengarkan suara dari sound card, data digital suara berupa waveform, WAV atau MP3, dikirim ke sound card. Data digital ini diproses oleh DSP, bekerja dengan konversi digital ke analog, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, kemudian merubah sinyal diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. Yang keempat yaitu headphone. Fungsi headphone sama seperti speaker, yaitu mengeluarkan suara, namun dalam kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan speaker. Cara kerja headphone, suara yang telah diinput melalui mikrofon dikirim ke sound card data digital ini, kemudian diolah atau diproses oleh DSP yang bekerja dengan data analog converter yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan dikeluarkan melalui headphone. Lima, proyektor LCD. Fungsinya untuk menampilkan gambar pada sebuah layar. Cara kerjanya, proyektor LCD bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna-warna dasar, merah, hijau, biru, sehingga terdapat 3 panel LCD dalam sebuah proyektor. Warna gambar yang dikeluarkan oleh proyektor merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD tersebut, yang telah disatukan oleh sebuah prisma khusus. Gambar yang telah disatukan kemudian dilewatkan melalui suatu lensa dan dijatuhkan pada layar sehingga dapat dilihat sebagai gambar utuh. Baiklah, terima kasih kepada Rana. Untuk yang keempat, modem. Fungsi modem adalah merubah komunikasi dua arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Cara kerja modem. Dalam penggunaan modem, bertugas untuk merubah data dalam bentuk analog sinyal saat komputer disambungkan ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi atau data komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. baiklah, terima kasih kepada Fatur. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kelima yaitu pendrive atau USB. Fungsi dari USB untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lain, umumnya seperti hardware luar yang dibutuhkan komputer atau laptop. Yang kedua yaitu memudahkan kita untuk install. Tanpa adanya USB, kita tidak akan bisa install sistem operasi, terutama untuk laptop yang tidak menyediakan CD-ROM. Mau tidak mau harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan CD-ROM eksternal, sehingga nanti bisa install OS. Yang kedua yaitu menghubungkan komputer dengan keyboard. Beberapa komputer yang mengalami masalah dengan keyboard bisa diganti dengan keyboard eksternal. Syaratnya komputer harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan keyboard eksternal. Menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan eksternal. Bisa flash disk, bisa pula memori eksternal. Yang pasti semuanya hanya bisa dilakukan melalui USB. Memindahkan data dengan cepat. Sebenarnya selain menggunakan USB, kita bisa pula memindahkan data menggunakan jaringan komputer atau menggunakan Bluetooth. Tetapi melalui USB, proses pemindahan jauh lebih cepat. Cara kerja USB.
Sekilas ketika kita memasukkan flash disk ke port USB, akan langsung terlihat bagaimana cara kerja USB. Untuk sederhananya begini, ketika kita memasukkan perangkat yang akan terhubung ke USB, host akan mendata perangkat apa yang terhubung dan menyiapkan memori untuk perangkat tersebut. Host akan mencari dan memilih tipe transfer data yang sesuai dengan perangkat yang kita sambungkan. Bisa interrupt untuk perangkat dengan transfer data kecil layaknya mouse dan keyboard. Bulk untuk perangkat dengan transfer data besar layaknya printer, dan isochronous untuk perangkat dengan transfer data dua arah seperti speaker dan webcam bentuk USB. Yang keenam yaitu touchscreen. Fungsi touchscreen atau layar sentuh sendiri memiliki fungsi yang sama seperti perangkat input yang lain, yaitu untuk mengirim data berupa data memasukkan yang harus dijalankan oleh sistem. Perangkat touchscreen sudah tergabung secara permanen dengan layar monitor. Artinya, kita sebagai pengguna tidak bisa memindahkan perangkat touchscreen dari tempat satu ke tempat lain tanpa memindahkan layar monitornya. Oleh karena itu, biasanya kalau dalam bentuk komputer, touchscreen sudah tergabung dengan komputer yang built-in dari pabrik dan tersaji dengan tampilan komputer yang lebih kekinian. Cara kerja touchscreen. Cara kerja touchscreen sendiri tidak terlepas pada penjelasan sebelumnya tentang komponen yang ada pada touchscreen. Ketika Anda menyentuh touchscreen, panel sensor akan mendeteksinya dengan respon aliran listrik, yang kemudian dibaca oleh pengontrol layar untuk diterjemahkan oleh driver software menjadi sebuah data-data yang dapat dikenali oleh sistem. Kemudian data tersebut dikirim ke sistem operasi yang kemudian akan menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan permintaan sentuhan di layar. Ketika sentuhan di layar sudah terbaca, sistem operasi akan menjalankan fungsi yang ditunjukkan oleh layar sentuh. Selain itu, sistem operasi juga akan menjalankan tampilan respon dari layar sentuh sebagai bukti bahwa sentuhan pada layar berjalan. Hal ini penting mengingat kadangkala ketika sentuhan pada layar tidak direspon, alias terjadi not responding, kita sebagai pengguna kadang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, mengingat tidak tersedia keyboard untuk melakukan reset paksa. Yang ketujuh ada kamera digital. Fungsi kamera digital adalah untuk mengambil momen-momen yang bagus dan juga bisa menyimpan kenangan masa lalu yang sudah kita foto dulu. Cara kerja kamera digital. Yang pertama yaitu lensa menangkap gambar, lalu diteruskan ke bagian panel penangkap gambar. Penangkap gambar atau biasa disebut sensor CCD yang juga berfungsi sebagai viewfinder mengirimkan gambar ke LCD. Sementara pada kamera DSLR, gambar juga dilewatkan ke cermin pantulan yang merefleksikan gambar ke jendela intip. Yang kedua yaitu gambar yang ditangkap oleh lensa dilewatkan pada filter warna yang kemudian akan ditangkap oleh CCD atau sensor gambar. Jarak antara lensa dan sensor ini dikenal dengan istilah focal length. Jarak ini pula yang akan menjadi faktor penggali pada lensa. Yang ketiga yaitu tugas CCD adalah merubah sinyal analog atau gambar yang ditangkap oleh lensa menjadi sinyal listrik. Pada CCD ini terdapat jutaan titik sensor yang dikenal dengan piksel. Jadi istilah piksel atau megapiksel pada kamera digital sebenarnya mengacu pada jumlah titik pada sensor ini. Semakin kecil sensor dan semakin banyak titik sensornya, maka akan semakin halus dan semakin tinggi resolusi gambar yang dihasilkan. Yang keempat yaitu gambar yang ditangkap oleh sensor CCD diteruskan ke bagian pemproses, gambar yang tugasnya memproses semua data dari sensor CCD menjadi data digital berupa file format gambar, serta melakukan proses kompresi sesuai format gambar yang dipilih. Di bagian ini, selain chipset yang berperan software dari kamera, yang bersangkutan juga menentukan hasil akhir gambar, kedua bagian inilah yang akan menentukan karakter dari kamera digital tersebut. Itulah sebabnya setiap kamera memiliki software dan chipset sendiri-sendiri pada kamera mereka.
Yang kelima yaitu proses yang terakhir adalah mengirimkan hasil file, gambar dalam format yang dipilih ke bagian penyimpanan atau memory card. Biasanya memory card berupa CD, SD atau CV dan sebagainya. Yang keenam yaitu tahapan selanjutnya adalah proses yang dilakukan di luar kamera, namun pada kamera digital modern masih menyediakan opsi pencetakan langsung yang disebut pitch bright, exif print, dan sebagainya. Sekian materi dari saya, sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya itu tentang perangkat input-output yang akan dijelaskan oleh Fatur kepada Fatur. Disilakan. Perangkat input-output adalah perangkat yang bisa digunakan untuk perangkat yang memasukkan dan mengeluarkan data. Yang pertama, CD. Fungsi dari CD-ROM dan DVD-ROM. Fungsi CD-ROM dan DVD-ROM untuk membaca data dari sebuah compact disk terdiri dari dua jenis. CD-DVD-R hanya mampu membaca data, CD-DVD-RW mampu membaca dan menulis data. Cara kerja CD-ROM. Prinsip kerja CD-ROM menggunakan teknik penyinaran. CD akan disinari oleh laser dioda kembali. Untuk dapat memantulkannya, cahaya yang diarahkan kepadanya. Suatu CD memiliki lapisan alias layar yang dapat memantulkan cahaya. Cukup pilih drive yang digunakan yang mampu astagfirullah kan. bentar buka laptop lah. Susah bacanya di HP. Baiklah, materi yang ketiga itu perangkat input-output yang akan dijelaskan oleh Fatur kepada Fatur. Disilakan. Perangkat input dan output. Yang pertama, CD. Fungsi dari CD-ROM dan DVD-ROM. Fungsi dari CD-ROM dan DVD-ROM untuk membaca data dari sebuah compact disk terdiri dari dua jenis. Yang pertama, CD atau DVD-R hanya mampu membaca data. Yang kedua, CD atau DVD-RW mampu membaca dan menulis data. Cara kerja DVD-ROM menggunakan teknik penyinaran. CD akan disinari oleh laser dioda dan akan memantulkannya kembali. Untuk dapat memantulkan cahaya yang dialirkan padanya, satu CD memiliki lapisan alias layar yang dapat memantulkan cahaya. Cukup pilih drive yang mampu di-sharing, lalu klik kanan seperti gambar berikut. Pilih sharing and security, pilih if you understand there is. Beri tanda cek pada share this folder on the network, lalu pilih apply. Lalu pilih OK. Setelah berhasil di-sharing, maka CD-ROM tersebut dapat diakses oleh komputer lain yang tidak ada CD-ROM. Bisa digunakan untuk menginstal software, untuk menampilkan musik MP3 atau VGD. Yang kedua, webcam. Fungsi dari webcam adalah yang pertama, untuk berkomunikasi. Keberadaan webcam memungkinkan pengguna komputer untuk berkomunikasi secara langsung. Tidak hanya itu, kita juga dapat dengan mudah melihat wajah lalu bicara kita.
Saat ini telah banyak perangkat lunak yang menyediakan fitur seperti itu. Beberapa di antaranya adalah Skype, Google Hangout, Viber, dan lain sebagainya. Komunikasi dengan memakai webcam ini dapat sangat membantu menghubungkan 2 orang atau lebih yang lokasinya saling berjauhan, atau ketika kita ingin menghubungi keluarga kita yang berada di luar negeri. Yang kedua, belajar jarak jauh. Anda dapat dengan mudah belajar dengan seseorang meskipun dipisahkan dengan jarak yang jauh. Misalnya, Anda di Indonesia, lalu lawan bicara Anda di Amerika. Dengan adanya webcam, soal jarak tidak lagi terjadi masalah. Melalui webcam ini, para murid atau pelajar dapat bertanya pada guru jika ada pertanyaan atau mengenai hal seputar mata pelajaran sekolah. Webcam ini juga memungkinkan dilakukan pelatihan atau training lewat internet. Bahkan sejumlah pihak menawarkan jasa webinar atau seminar lewat web. Cara kerja yang ketiga, fungsi jarak jauh. Konferensi jarak jauh. Ada kalanya perusahaan menggunakan webcam untuk melakukan konferensi jarak jauh. Mereka yang ada di lokasi jauh tak menjadi masalah dan tidak akan ketinggalan konferensi yang berlangsung. Selain itu, dengan adanya konferensi video webcam ini, antara manajer dan karyawan tidak harus berada di lokasi yang sama jika sedang diadakan atau rapat. Cara kerja webcam merupakan jenis kamera kompak yang dapat dipasang ke komputer atau laptop. Gunanya menyiarkan video secara real time. Mirip dengan kamera digital pada umumnya. Webcam bekerja dengan menangkap cahaya lewat lensa berukuran kecil di bagian depan dengan menggunakan bantuan detektor cahaya mikroskopik yang terpasang pada microchip. Penerima gambar yang diumumkannya berteknologi Cercopel Drive atau CCD atau CMOS. Gambar yang dapat pun langsung dapat diolah secara digital dan disebarkan melalui internet. Hanya saja beda dengan kamera digital. Sebuah webcam tidak memiliki kepingan memori atau flash memori. Webcam dirancang untuk tidak perlu menyimpan. Karena fungsi utama webcam hanya merekam dan mengirim gambar yang diperoleh secara langsung. Yang ketiga, mesin fax. Fungsi mesin fax slim digunakan untuk mengirim dokumen dengan cepat dalam posisi
untuk mengirim dan mereplikasi dokumen ditumpuk di mana-mana. Yang diperlukan hari ini ada teknologi bisnis, cara kerja, pengirim dan penerima masing-masing harus mempunyai mesin fax slim dan nomor telepon dokumen kertas yang mau dikirim. Dimasukkan ke dalam feeder, tekan nomor tujuan dan tunggu si penerima mengangkat gagang telepon. Tekan send. Secara otomatis kertas yang dikirim masuk ke mesin.